Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Amin. Ya, sebelum saya memulai pelatihan pada pagi hari ini, saya awali dengan sebuah pantun. Tuan Krep beli tomat, belinya di pasar pagi. Bapak ibu yang hebat, apa kabar hari ini? Luar biasa. Semoga bapak-bapak yang hadir di sini memang orang-orang hebat yang terpilih untuk mengikuti pelatihan ini ya. Oke. Langsung saja perkenalkan dulu Bapak Ibu sekalian. Nama saya Bambang Triwidayanto. Saya Supervisor Perencanaan Proses Distribusi dan Pemeliharaan Perpipaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Ini di bawah ada kontak person saya, ada WA, ada IG, boleh nanti di follow IG-nya. Bapak-bapak sekalian, apakah semua peserta pada pagi hari ini sudah hadir? Sudah belum? Saya coba cek dulu ya, saya hitung dulu ya. Oh, alhamdulillah, ternyata semuanya sudah hadir. Kita mulai agenda pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit ground rules atau aturan di pelatihan pada hari ini. Bapak-bapak, mohon kosongkan gelas-gelas keilmuan bapak-bapak sekalian agar bisa kita isi dengan ilmu-ilmu baru yang lebih bermanfaat. Kemudian bagi bapak-bapak yang membawa alat komunikasi, handphone atau sebagainya, mohon untuk sementara dinonaktifkan terlebih dahulu. Boleh saya kasih waktu setengah menit, silahkan. Kalau belum dinonaktifkan, ya silahkan. Oke, sudah ya. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan di tengah-tengah sesi, bisa mengangkat tangan, kemudian bisa langsung saja bertanya ya. Mohon untuk bisa saling respect dan saling support agar agenda pelatihan kita pada pagi hari ini bisa berjalan sempurna dan baik ke depannya. Terima kasih bapak-bapak sekalian sudah on time pada hari ini, luar biasa. Sudah on time, tepuk tangan bapak-bapak sekalian. Oke. Alhamdulillah ya. Karena ruangan ini ruangan ber-AC bapak-bapak sekalian, saya mohon untuk tidak merokok di dalam ruangan ini. Bila bapak ibu atau teman-teman sekalian kepengen merokok, silahkan bisa keluar sebentar dari ruangan ini. Ada ruangan smoking area di belakang ya. Oke, let's do it. Kita lanjut, kita langsung ke slide selanjutnya. Bapak Ibu pernah mengalami seperti ini? Pernah tidak? Boros dalam anggaran? Pernah ya? Apa kira-kira efeknya ketika boros dalam anggaran? Ada yang tahu Bapak? Efeknya apa efeknya? Uang habis, apalagi ini pernah merasakan seperti ini, dimarahi bosnya ya. Jadi bos itu pasti marah bila kita boros dalam anggaran. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita membuat sebuah anggaran yang efektif dan efisien dalam perencanaannya. Judul pada hari ini adalah langkah-langkah menyusun rencana anggaran biaya dalam pembuatan kebutuhan anggaran operasi. Kita flashback dulu ya ke belakang. Kemarin di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang kebutuhan sumber daya. Nah, hari ini kita akan membahas kebutuhan anggaran operasi dan pemeliharaan. Anggaran itu pastinya adalah menyusun sebuah rencana anggaran biaya. Nah, komponen-komponennya apa saja? Yang pertama ada langkah-langkah penyusunannya seperti apa, kemudian pembuatan dan rapnya seperti apa, dan yang pasti nanti harus ada pengesahan anggaran. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu, yaitu langkah-langkah penyusunan rencana anggaran biaya. Bapak-bapak sekalian, goals dari pelatihan ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan bapak-bapak sekalian peserta pelatihan kompeten menjelaskan langkah-langkah
pembuatan rencana anggaran biaya dalam penyusunan kebutuhan anggaran operasi pada perencanaan operasi dan sistem penyediaan air minum, tentunya sesuai dengan SOP atau standar operasi yang berlaku di perusahaan kita, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di perusahaan. Bapak-bapak sekalian, manfaat dari pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan apa saja sih langkah-langkah pembuatan rencana anggaran biaya dalam penyusunan kebutuhan anggaran operasi. Are you ready bapak-bapak sekalian? Ya, sudah siap ya? Oke, kita langsung saja menuju intinya, yaitu materi pada pagi hari ini. Bapak-bapak di sini ada yang tahu definisi dari RAB atau rencana anggaran biaya? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Tidak ada bayangan? Oke, ini dia. Rencana anggaran biaya adalah catatan yang berisikan perkiraan dana yang akan dibutuhkan dalam sebuah proyek atau kegiatan bisnis. Kuncinya adalah akan dikerjakan atau akan dibutuhkan. Artinya apa? Perhitungan ini kira-kira proyeknya sudah jalan apa belum? Belum. Ini adalah masih direncanakan proyeknya. Nah, supaya proyeknya berjalan dengan baik, efektif, dan efisien, maka kita harus membuat rencana anggaran biaya yang benar-benar baik, benar-benar pas, benar-benar teliti. Setuju apa setuju? Setuju ya semuanya ya? Oke, kita lanjut. Fungsi dari RAB atau rencana anggaran biaya. Yang pertama, menghitung biaya keseluruhan untuk mengetahui harga masing-masing bagian atau item pekerjaan sebagai pedoman dalam mengeluarkan biaya-biaya pada masa pelaksanaan. Jadi ini adalah sebagai pedoman untuk menghitung biaya, berapa sih biaya sebuah proyek itu, seperti itu. Yang kedua, sebagai dasar pendataan material dan peralatan yang akan digunakan dalam sebuah proyek. Jadi ini nanti hubungannya dengan bagian logistik. Material apa saja yang dibutuhkan, apakah stoknya ada atau perlu pengadaan. Kemudian butuh peralatan apa saja, apa butuh peralatan berat atau tidak. Nah ini nanti bisa kita lihat pada saat pembuatan rencana anggaran biaya. Ketiga, sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dan sebagai alat pengontrol pelaksanaan pekerjaan. Jadi di dalam isi RAB itu nanti akan dijelaskan secara detail pekerjaannya apa saja, materialnya apa saja, dan itu nanti bisa menjadi kontrol teman-teman yang ada di lapangan. Oh, ternyata pekerjaannya ini sudah dilaksanakan dengan baik. Oh, ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Seperti itu, ini jadi kontrol dari kita semua. Yang keempat, sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan sebuah kelayakan ekonomis sebuah proyek sebelum pembangunannya direalisasikan. Contoh proyek yang terlalu besar tapi efeknya tidak terlalu dirasakan. Nah itu bisa menjadi pertimbangan dari manajemen apakah proyek ini perlu diteruskan atau tidak. Kemudian yang terakhir, ini bisa menjadi dasar penentuan klasifikasi penyedia. Contoh proyeknya besar, tidak mungkin penyedianya itu adalah penyedia klasifikasi kecil. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah beberapa fungsi dari rencana anggaran biaya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Lanjut ya? Oke, lanjut. Kita lanjut. Langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan dalam menyusun sebuah rencana anggaran biaya? Yang pertama, kita itu harus menyiapkan gambar rencana beserta spesifikasinya. Gambar rencana itu apa? Gambar rencana atau gambar kerja merupakan rujukan dalam menentukan daftar pekerjaan dan volume pekerjaan yang akan dituangkan dalam sebuah RAB atau rencana anggaran biaya. Jadi sebelum membuat rencana anggaran biayanya, Bapak-bapak sekalian harus bisa menentukan gambarnya. Nah, dalam menentukan gambar kerja ini, yang jelas kita harus survei lapangan terlebih dahulu, kita cek dulu, baru kita bisa tuangkan ke dalam sebuah gambar rencana kerja yang nanti bisa kita jadikan acuan dalam kita membuat sebuah RAB. Kemudian selain gambar, kita juga harus mempersiapkan spesifikasi
teknis. Spesifik teknis ini berpengaruh dalam menentukan harga satuan pekerjaan. Yang kedua yang kita lakukan setelah mempersiapkan gambar dan spek teknisnya, kita mempersiapkan perhitungan volume pekerjaan, ya. Kita mempersiapkan perhitungan volume pekerjaan, jadi kita mengurai masing-masing dari tipe pekerjaan itu, kita mendetailkan semua pekerjaannya, baik itu materialnya, pekerjaannya dan lain-lain, dan kita rinci berapa banyak volume yang kita dapatkan dari setelah kita membuat sebuah gambar rencana. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga ini kita menentukan harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan ini yaitu memisahkan 3 kategori. 3 kategori ini apa saja? Yang pertama yaitu upah pekerja, yang kedua itu adalah material dan bahan, kemudian yang ketiga itu adalah peralatan-peralatan yang dipakai. Ini bisa kita klasifikasikan menjadi 3 kategori. Kemudian kita bisa membuat analisa perhitungan kebutuhan suatu pekerjaan. Contoh, suatu pekerjaan itu terdiri dari beberapa pekerjaan. Nah, itu bisa digabungkan melalui harga satuan ini. Setelah kita membuat gambar rencana, setelah kita menghitung volumenya, setelah kita menentukan harga satuannya, yang terakhir kita gabungkan, kita menghitung jumlah biaya pekerjaannya. Caranya seperti apa? Kita mengalihkan volume pekerjaan yang sudah kita hitung, kita rinci tadi, dengan biaya atau harga yang telah ditentukan. Kemudian yang jelas kita melakukan atau membuat sebuah rekapitulasi perhitungan, dan nanti akan kita dapatkan harga total dari sebuah pekerjaan. Ini saya perlihatkan alur pembuatan RAB-nya, ya, seperti tadi. Yang paling utama adalah gambar rencana. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap volume setiap item-item pekerjaan. Kemudian gambar rencana ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap spesifikasi teknis. Dari sini seorang engineer bisa menentukan, oh ini harus butuh alat-alat seperti ini. Oh ternyata butuh orang-orang dengan klasifikasi atau keahlian seperti ini. Nah ini nanti di sini. Nah dari spek teknis ini nanti akan dijadikan satu dengan gambar yang akan kita buat sebuah harga satuan pekerjaan, yang mana harga satuan pekerjaan ini dibagi menjadi 3, yaitu bahan, sewa atau peralatan, dan upah pekerja. Di beberapa perusahaan, harga satuan pekerjaan ini sudah ditetapkan menjadi sebuah aturan atau menjadi sebuah harga khusus atau harga setiap tahunnya, seperti itu. Nah, RAB ini adalah penggabungan atau pengalian dari harga satuan pekerjaan dikalikan dengan volume tiap item pekerjaan. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Oh, siap? Dengan Bapak siapa, Pak? Oh, dengan Andilun. Silakan, Bapak. Bapak ingin bertanya, Pak Bambang. Jadi apabila bagaimana sih sebenarnya ketika pekerjaan tersebut tidak ada di dalam list harga satuan? Oh, siap. Ini sering terjadi, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Andilun, luar biasa pertanyaannya. Bagaimana jika harga ini tidak ada di harga satuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukan survei minimal 3 pembanding untuk bisa kita tetapkan sebagai harga satuan yang nanti bisa digunakan sebagai acuan pembuatan sebuah rencana anggaran biaya. Jadi seperti itu. Bila itu tidak ada di harga satuan pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, kita bisa survei. Jangan 1, kalau 1 itu tidak ada pembandingnya harganya. Minimal 3 lah, Jadi kita bisa membandingkan, oh harga yang relevan saat ini itu adalah harga yang ini. Nah itulah nanti yang bisa kita pakai. Seperti itu Bapak Nilo. Terima kasih. Ada lagi? Lanjut ya, Oke. Nah, Bapak-bapak, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah penyusunan anggaran yang efektif dan efisien itu dapat tercipta jika kita melakukan 4 langkah dalam penyusunan sebuah rencana anggaran, dan bila itu kita lakukan dengan baik dan akurat. Kita sedikit refresh kembali ya terkait dengan
materi kita pada pagi hari ini, Bapak-bapak. Masih ingat tadi definisi dari RAB itu apa? Masih ingat? Itu singkatannya. Kalau definisinya? Masih ingat? Masih ingat? Mau diulang lagi? Oh, sudah jauh, Pak. Ya. Jadi ini adalah perkiraan harga sebelum sebuah pekerjaan itu dilaksanakan. Oke ya, sepakat ya? Ya, alhamdulillah. Nah, kalau ini apa, Pak? Masih ingat tadi urutan-urutan atau langkah-langkah dalam pembuatan RAB? Masih ingat? Ya, survei itu termasuk dalam pekerjaan apa? Pak Tri mungkin? Yang pertama ini hitung volume. Oh, kurang tepat ya. Mungkin ada bisa yang menambahkan? Gambar teknis, apalagi Bapak? Melihat standar satuan harga. Oh, melihat standar satuan harga. Oke, ada lagi? Oke, ya. Urut-urutannya adalah yang pertama melakukan gambar dan spesifikasi teknis. Yang pertama ya. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Setelah gambar, spesifikasi teknis, volume pekerjaan. Setelah itu harga satuan, dan yang terakhir adalah penggabungan harga satuan dengan volume. Kita rekapitulasi harga atau rencana anggaran biaya. Luar biasa. Bapak-bapak ya, kita hari ini sudah belajar tentang bagaimana langkah-langkah membuat sebuah rencana anggaran biaya. Nah, saya akan membagikan lembar soal. Nanti Bapak Ibu sekalian akan bisa menjawab soalnya. Soalnya pilihan ganda ya, pilih satu jawaban yang benar. Saya akan beri waktu 3 menit, boleh dikerjakan secara mandiri ya. Nanti buku atau laptopnya mohon untuk sementara ditutup dulu ya. Oke? Siap ya? Oke. Ini adalah soalnya Bapak Ibu sekalian. Saya beri waktu 3 menit dari sekarang. Silahkan. Silahkan dikerjakan ya. Oke. Dikerjakan sendiri Pak, mandiri Pak. Oke, waktunya sudah selesai Bapak-bapak sekalian. Bisa mohon dikumpulkan. Oke, terima kasih. Ya, saya cek dulu jawabannya. Masya Allah, ada yang benar salah 2. Luar biasa Bapak-bapak sekalian. Artinya apa? Bapak-bapak sekalian sudah tahu bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan RAB ya. Bapak-bapak, saya juga ada tugas tambahan. Bapak-bapak tolong membuat rangkuman materi tentang langkah-langkah menyusun rencana anggaran biaya. Bisa dilakukan di kertas A4 ya. Nanti kita kumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke ya? Siap? Oke. Nah, Bapak-bapak, ini adalah rencana biaya ini sangat penting dalam sebuah perencanaan operasi sistem penyediaan air minum. Semakin detail, presisi dan akurat, semakin efektif dan efisien anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, mari kita hitung anggaran biaya ini dengan sebaik-baiknya, seefektif mungkin, seefisien mungkin, agar perusahaan kita bisa agar kita bisa memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Sekian Bapak Ibu sekalian pelatihan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Karena tadi saya buka dengan pantun, saya akhiri dengan pantun. Minum degan dengan telasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.